Perkenalkan, nama saya Radhi Krusan Josafat dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 27. Saya Azhar Dega Naila dari kelas 11 IPS 1, presensi 2. Saya Fendri Arwanto dari kelas 11 IPS 1, presensi 9. Hai, saya Raffi Rafeti dari kelas 11 IPS 1, nomor presensi 25. Hai semuanya, aku mau ngingetin kalian bahwa kita harus waspada apabila kemarau tiba, karena dapat menyebabkan kebakaran hutan terjadi. Ada alasan mengapa kalian harus selalu waspada. Di negara kita Indonesia yang memiliki hutan yang luas, kita juga merupakan negara dengan iklim tropis yang mempunyai dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, di musim kemarau inilah dapat terjadinya kebakaran hutan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Suhu yang tinggi di musim kemarau akibat dari panasnya sinar matahari dapat menyebabkan percikan api pada ranting dan dedaunan yang kering. Percikan ini disebabkan oleh gesekan yang terjadi pada ranting atau dedaunan, yang apabila terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran hutan. Selain disebabkan oleh gesekan dari pohon ataupun ranting, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh El Nino, yang mana membawa angin hangat ke Indonesia. Selain itu, ada juga disebabkan oleh sambaran petir. Selain dari faktor alam, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh tingkah laku dari manusia. Yang pertama, ada pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Yang kedua, membuang putung rokok sembarangan. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai hal apa saja sih yang harus kita lakukan saat, sebelum, dan setelah terjadinya kebakaran hutan. Sebelum terjadinya kebakaran hutan, yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan sosialisasi untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada warga masyarakat sekitar hutan yang rawan akan terjadinya kebakaran hutan. Kemudian yang kedua adalah membentuk pasukan pemadam kebakaran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila kebakaran hutan terjadi dapat teratasi dengan cepat. Yang selanjutnya adalah membangun waduk-waduk kecil, bak-bak penampungan air dan hidran di sekitar lokasi hutan yang rawan akan kebakaran. Kemudian yang keempat adalah pengawasan dampak dan peristiwa pembakaran hutan secara ketat. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan data satelit cuaca untuk memantau lokasi titik api dan kondisi cuaca di suatu daerah yang rawan akan kebakaran hutan. Selanjutnya yang keenam adalah usahakan jangan membakar sampah di area hutan, karena pada musim kemarau rumput dan alang-alang mudah terbakar. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di sekitar area hutan yang mudah terbakar. Hal ini dapat memunculkan sumber api baru dan akan memunculkan kebakaran hutan yang lebih meluas. Selanjutnya, aku akan membahas tentang mitigasi saat kebakaran hutan terjadi. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan atau evaluasi kejadian untuk mencari sumber titik panas atau disebut sebagai dengan hotspot. Untuk poin yang kedua adalah mencari sumber air terdekat dari lokasi kebakaran hutan tersebut. Sumber air terdekat bisa kita cari dari sungai terdekat ataupun tanah yang menyimpan banyak cadangan air. Untuk poin yang ketiga, meminta bantuan masyarakat sekitar agar ikut serta dalam memadamkan api secara bersama-sama. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu meminta bantuan petugas hutan dan pemerintah sekitar agar segera memadamkan api dan juga menyediakan peralatan yang lebih canggih. Selanjutnya, untuk poin yang kelima yaitu membuat hujan buatan dengan menyebarkan garam kurang lebih sebanyak 800 kg. Untuk poin yang keenam yaitu membuat teknik pemadaman kering. Pemadaman kering sendiri yaitu pemadaman yang dilakukan dengan alat-alat tangan seperti cangkul. Poin yang terakhir, saat Anda berada di dekat lokasi kebakaran hutan, Anda harus menggunakan masker dan kacamata agar terhindar dari polusi atau asap dari kebakaran hutan tersebut.
Setelah terjadinya kebakaran hutan, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat membuat dan memperlakukan beberapa peraturan dan juga kita dapat memberi sanksi hukuman kepada pihak-pihak yang terkait. Lalu selanjutnya kita dapat mengadakan rapat untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kebakaran hutan dan juga untuk mengkoordinasi lebih dalam kepada penjaga-penjaga hutan yang ada di daerah atau lingkungan hutan itu. Untuk selanjutnya kita dapat melakukan pembersihan ladang hutan yang terbakar untuk mencegah terjadinya kebakaran susulan atau kebakaran kecil yang dapat terjadi. Kemudian setelah kita melakukan pembersihan itu, kita dapat melakukan reboisasi dengan tujuan untuk menghijaukan kembali dan menjaga lingkungan hutan tetap lestari. Lalu yang selanjutnya dan yang terakhir, kita dapat melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menggemburkan tanah dan juga menyuburkan tanah. Agar apa? Agar tanah dapat ditanami kembali dan juga dapat difungsikan kembali seperti fungsi awalnya. Nah, itu dia penjelasan dari kami mengenai penyebab dan cara mitigasi kebakaran hutan yang baik dan benar. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian semua dan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk poster dari video ini bisa kalian unduh di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih.